Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muswiratun dengan NIM 171400086. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan kontingensi Fiedler. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pendekatan kontingensi Fiedler. Teori kontingensi Fiedler menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seseorang memimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok atau group task situation dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Dengan kata lain, menurut Fiedler, seseorang menjadi pemimpin bukan karena sifat-sifat daripada kepribadiannya, akan tetapi karena berbagai faktor situasi yang adanya interaksi antara pemimpin dan situasinya. Seperti itu. Kemudian, teori atau model kontingensi sering disebut dengan teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Model atau teori kontingensi Fiedler melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya, sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Kepemimpinan tidak akan terjadi dalam satu kevakuman sosial atau lingkungan. Para pemimpin mencoba melakukan pengaruhnya kepada anggota kelompok dalam kaitannya dengan situasi-situasi yang spesifik. Dengan kata lain, tinggi rendahnya prestasi kerja suatu kelompok dipengaruhi oleh sistem motivasi dari pemimpin dan sejauh mana pemimpin dapat mengendalikan dan mempengaruhi suatu situasi tertentu. Atau dapat dikatakan model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektivitas kinerja kelompok tergantung pada bagaimana cara atau gaya kepemimpinan dan kesesuaian situasi yang dihadapi. Seperti itu. Namun, sebagaimana yang telah kita pahami bahwa strategi yang paling efektif mungkin akan bervariasi dari satu situasi ke situasi yang lain. Penerimaan kenyataan dasar ini melandasi teori tentang efektivitas kepemimpinan yang dikembangkan oleh Fiedler. Nah, yang menerangkan teorinya sebagai contingency approach. Asumsi sentral teori ini adalah bahwa kontribusi seorang pemimpin kepada kesuksesan kinerja oleh kelompoknya adalah ditentukan oleh kedua hal, yakni karakteristik pemimpin dan oleh berbagai variasi kondisi dan situasi. Teori kontingensi melihat pada aspek situasi dari kepemimpinan atau organization context. Nah, Fiedler menyatakan bahwa ada dua tipe variabel kepemimpinan. Yang pertama adalah leader orientation dan yang kedua adalah situation favorability. Saya akan menerangkan satu-satu. Yang pertama adalah mengenai leader orientation. Nah, merupakan pilihan yang dilakukan pemimpin untuk suatu organisasi berorientasi pada relationship atau berorientasi pada tugas. Leader orientation diketahui dari skala semantik diferensial dari rekan yang paling tidak disenangi dalam organisasi atau yang disebut dengan least preferred coworker atau LPC. Nah, LPC tinggi jika pemimpin tidak menyenangi rekan kerja. Nah, sedangkan LPC yang rendah menunjukkan pemimpin yang siap menerima rekan kerja untuk bekerja sama. Seperti itu. Skor LPC yang tinggi menunjukkan bahwa pemimpin berorientasi pada relationship. Sebaliknya, skor LPC yang rendah menunjukkan bahwa kepemimpinan berorientasi pada tugas.
Hubungan antar LPC pemimpin dan efektivitas anggota tergantung pada sebuah variabel situasional yang rumit, disebut keuntungan situasional atau situasional favorable atau kendali situasi. Mendefinisikan kesukaan sebagai batas di mana situasi memberikan kendali kepada seorang pemimpin. Yang kedua adalah situation favorability, adalah tolak ukur sejauh mana pemimpin tersebut dapat mengendalikan suatu situasi yang ditentukan oleh tiga variabel situasi. Yang tiga variabel situasi tersebut meliputi, yang pertama adalah hubungan pemimpin dan anggota. Hubungan pemimpin dan anggota adalah batasan di mana pemimpin memiliki dukungan dan kesetiaan dari para bawahan. Nah, pemimpin mempengaruhi kelompok dan kondisi di mana ia dapat melakukan sesuatu. Seorang pemimpin yang diterima oleh anggota kelompok adalah dalam situasi yang lebih menguntungkan daripada orang atau seorang pemimpin yang tidak diterima oleh anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan posisi, batasan di mana pemimpin memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja bawahan dan memberikan penghargaan serta hukuman. Kemudian yang ketiga adalah struktur tugas, batasan di mana terdapat standar prosedur operasi untuk menyelesaikan tugas dan gambaran rinci dari produk atau jasa yang telah jadi, dan indikator objektif mengenai seberapa baiknya tugas itu dilaksanakan. Kemudian situasi berdasarkan ketiga variabel ini, Fiedler menyusun 8 macam situasi kelompok yang berbeda derajat keuntungannya bagi pemimpin. Situasi dengan derajat keuntungan yang tinggi, misalnya situasi di mana hubungan pemimpin dan anggota itu baik. Kemudian struktur tugas tinggi dan kekuasaan kedudukan besar. Situasi yang paling tidak menguntungkan bagi pemimpin adalah situasi di mana hubungan pemimpin dan anggota tidak baik. Kemudian struktur tugas rendah, dan yang terakhir adalah kekuasaan kedudukan sedikit. Keuntungan ditentukan dengan memberikan bobot dan mengkombinasi tiga aspek situasi tersebut. Prosedur pemberian bobot mengasumsi bahwa hubungan pemimpin dan anggota lebih penting daripada struktur tugas. Nah, yang pada akhirnya adalah lebih penting daripada kekuasaan posisi. Yang pertama, situasi menguntungkan. Situasi akan menguntungkan bagi pemimpin jika, yang pertama, pemimpin secara umum diterima dan dihormati pengikutnya. Ini masuk ke dalam ranah dimensi tertinggi pertama. Yang kedua adalah tugas sangat terstruktur dan semua dijelaskan secara gamblang. Ini masuk dalam ranah dimensi kedua tertinggi. Dan yang ketiga adalah otoritas dan wewenang secara formal dihubungkan dengan posisi pemimpin. Dimensi ini masuk ke dalam ranah dimensi ketiga tertinggi. Jika yang terjadi sebaliknya, ketiga dimensi dalam keadaan rendah, maka situasi akan sangat tidak menguntungkan bagi pemimpin. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan bobot situasi. Yang pertama, keuntungan ditentukan dengan memberikan bobot ketiga aspek situasi. Kemudian yang kedua adalah prosedur pemberian bobot mengasumsi bahwa hubungan pemimpin dan anggota lebih penting daripada struktur tugas. Yang akhirnya struktur tugas adalah lebih penting daripada kekuasaan posisi. Selanjutnya yang ketiga adalah kemungkinan kombinasi memberikan 8 tingkatan situasi keuntungan yang disebut dengan oktan. Yang terakhir, yang ketiga adalah
kesesuaian situasi dan yang ketiga adalah kesesuaian situasi dan gaya. Kepemimpinan menurut Frieder menyatakan bahwa dalam situasi sangat menguntungkan atau yang masuk dalam rona oktan 1, oktan 2, dan oktan 3, dan sangat tidak menguntungkan yang masuk dalam ranah oktan 7 dan oktan 8, gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas adalah sangat efektif dipergunakan dalam situasi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah ketika situasi moderat atau sedang, antara menyenangkan dan sangat tidak menyenangkan yang masuk dalam oktan 4, 5, dan 6, maka gaya kepemimpinan yang menekan pada hubungan akan sangat efektif dipakai saat situasi seperti ini. Seperti itu. Itu adalah beberapa demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau penggunaan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.